membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan membaca Fatihah ini kita berdoa kepada Allah dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, siapapun jemaah Masjid At-Tur ini atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan masjid ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni semua dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga bertawassul dengan membaca Fatihah ini kita berdoa kepada Allah khususnya untuk diri kita sendiri, orang-orang tua kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan siapapun tadi yang kita sebutkan yang masih hidup. Jika diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, ya Allah. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia, ya Allah, menurut Engkau, ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami dan mereka semua, ya Allah. Jadikan anak-anak kami dan anak mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepadamu, ya Allah, yang berbakti kepada orang tua, ya Allah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan kami sebagai orang tua berikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua, ya Allah. Saudara-saudara kami tidak sedikit di penjuru dunia ini yang dalam keadaan sengsara dan menderita, baik karena penyakit maupun karena kezaliman musuh-musuhmu, khususnya di Palestina, ya Allah. Yang sakit di antara mereka sembuhkan, angkat penyakit mereka, ya Allah. Yang meninggal dunia jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu, ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka, ya Allah. Kemenangan mereka kepada mereka, ya Allah. Kehancuran kepada musuh-musuh mereka sehancur-hancurnya, ya Allah. Khususnya kaum Zionis dan sekutu-sekutu mereka, ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang pembahasan hadis. Kalau dalam kitab Bulughul Maram hadis nomor 1319 tentang apakah semua hal yang dilakukan tergesa-gesa itu adalah bagian dari syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaiton. Jadi hadisnya ringkas sekali, al-ajalatu minasyaiton, kata Rasul, bahwa tergesa-gesa itu adalah berasal dari syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Kalau kita buka kitab Sahih, kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis ini
ada pada nomor 2021 di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua hal yang dilakukan secara tergesa-gesa itu adalah berasal dari syaitan? Ya memang dalam kitab ini pertama kali dikatakan hal-hal penting dari hadis. Berhati-hati dan tidak tergesa-gesa adalah asal utama dalam menyelesaikan segala perkara. Untuk itu disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi bersabda, maka narifku fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kehati-hatian itu berada pada suatu perkara kecuali ia akan menghiasinya. Artinya melakukan sesuatu hal dengan hati-hati, dengan tidak tergesa-gesa, insya Allah kehati-hatian itu akan menjadikan apa yang kita lakukan itu menjadi hal yang baik, hal yang positif, dan kehati-hatian itu berfungsi untuk menghiasi apa yang kita lakukan itu adalah lebih baik dilihatnya. Kalau kata bahasa kita tuh lebih cantik dilihatnya. Bahkan kalau tergesa-gesa kita melakukan satu hal itu bisa jadi bukan malah selesai, bahkan menjadi persoalan yang baru. Nah, perkara-perkara yang memerlukan kecermatan dan kehati-hatian serta pemikiran yang mendalam tidaklah pantas untuk dilakukan secara tergesa-gesa dalam menyelesaikannya. Jadi, apakah semua persoalan atau persoalan apa yang harus dilakukan dengan tidak tergesa-gesa? Jawabannya, semua hal yang memerlukan kecermatan dan kehati-hatian serta pemikiran yang mendalam tidak pantas kita melakukannya secara tergesa-gesa dalam menyelesaikannya. Berarti tidak semua persoalan tidak boleh dilakukan ya pelan-pelan. Ada juga hal-hal masalah-masalah yang juga bahkan dianjurkan untuk disegerakan. Nah, jadi yang harus dilakukan secara hati-hati, tidak boleh tergesa-gesa adalah persoalan-persoalan yang betul-betul memerlukan kehati-hatian serta pemikiran yang mendalam. Nah, itu baru nggak boleh diselesaikan secara tergesa-gesa. Kenapa? Karena kalau diselesaikan persoalan itu secara tergesa-gesa, bisa jadi persoalan itu tidak selesai. Bisa jadi persoalan itu malah jadi lebih ruwet, lebih jelimet. Istilah mengurai benang kusut. Ya, benangnya tidak terurai, malah lebih apa? Lebih terikat, lebih kencang. Nah, apa sih hal-hal yang memerlukan kehati-hatian? Saya rasa banyak ya, Pak ya. Ya, contoh, maaf ya, memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidup. Nah, itu juga jangan cuma dilihat cakepnya doang. Ya, Pak Jodoh ya. Ya, mungkin kalau bagi apa namanya? Bagi seseorang kalau melihat siapa calon yang akan menjadi pendamping hidupnya dengan secara asal dapat, ya bisa bukan masalah selesai persoalan, malah menjadi permasalahan yang baru. Nah, makanya itu kan
Rasul menyatakan kalau dalam memilih siapa calon pendamping hidup, kata Rasul, tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita, hai kaum laki-laki, silahkan Anda nikahi karena 4 faktor. 1, 5 liha. Karena mungkin dia orang kaya, nggak salah memilih calon pendamping karena secara faktor materi, nggak salah, silahkan. Kemudian wajamaliha, karena cantiknya. Laki-laki juga begitu dipilih oleh perempuan karena orang laki-laki itu orang yang secara ekonomi mapan, nggak salah. Seorang gadis memilih calon suaminya orang yang mapan secara ekonomi atau minimal dari keluarga yang mapan. Walaupun mungkin dia belum mapan ketika nikah itu. Minimal dari keluarga yang mapan. Salah? Nggak salah. Atau karena gantengnya pun nggak salah. Ya, kayaknya yang di depan saya ganteng semua ya. Alhamdulillah, minimal waktu muda ya Pak ya. Waktu muda. Kalau dia tua, ya yang pernah kita bahas kan, ya Allah, apabila ya mata pipi sudah mulai kendur ya, gigi sudah pada mulai gugur, mata sudah pada mulai lamur, yang enak masuk di mulut pun hanya tinggal bubur, kadang-kadang bicara pun mulai ngawur dan ngelantur karena pada sudah mulai uzur. Kalau sudah begitu yang ditunggu apa Pak? Liang kubur. Kadang-kadang masih banyak yang belum bersyukur. Na'udzubillah, jangan sampai mati dalam keadaan kufur. Ya Allah. Nah, jadi kata Rasul, silahkan Anda memilih pasangan karena dia adalah dari golongan orang yang mapan secara ekonomi. Nggak salah. Oh, bahkan karena dia cantik atau ganteng, nggak salah. Atau karena dia keturunan orang yang baik-baik pun bagus. Yang keempat karena dinnya, karena agamanya. Tapi justru yang keempat inilah yang menjadi perhatiannya Rasul. Fazfar bidzatid din taribat yadaka. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Walaupun tidak salah memilih pasangan karena materi atau karena cantik dan ganteng atau karena dia ya dari keturunan orang baik-baik, tidak salah. Tapi kata Rasul, yang keempat adalah karena faktor agamanya, dan faktor agama inilah yang dijadikan sebagai hal yang utama dalam memilih pasangan. Kenapa taribat yadaka? Kalau engkau memilih calon pendamping hidupmu, faktor agama yang menjadi ukuran utama. Ya, faktor agama ini bukan berarti dia cuma ngerti agama. Faktor agama itu adalah faktor di mana dia mengamalkan agama dalam kesehariannya. Itu yang dimaksud dengan faktor agama. Ya, bukan cuman ngerti agama. Maaf, orang yang ngerti agama mungkin tidak sedikit, tapi persoalannya apakah agama yang dia yakini, yang dia banyak tahu tentang agama itu diamalkan dalam keseharian hidupnya. Itu yang paling penting. Ya, dalam dia berekonomi, dalam dia bergaul, dalam dia bertutur kata, dalam dia bermasyarakat, bahkan dalam segala aspek kehidupannya 24 jam dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia mengembuskan nafas terakhir. Yang menjadi hal yang harus diperhatikan adalah faktor bagaimana dia mengamalkan agama itu dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau itu yang kau utamakan, kata Rasul, taribat yadaka, insya Allah hidupmu, ya persoalan sih pasti ada, masalah sih pasti akan lahir. Nggak ada hidup ini yang nggak punya persoalan. Tapi kondisi apapun kau akan selamat, kau akan
bisa selesai dari segala persoalan. Ketika susah, insya Allah orang yang mengamalkan agamanya tidak sampai putus asa. Apalagi maaf menghalalkan segala macam cara hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Itu nggak tergambar dari orang yang mengamalkan agama dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika dia senang, bahagia, bahkan mungkin hartanya berlimpah, bahkan mungkin pangkat dan jabatan dan karirnya ketika naik pun, kalau orang yang mendahulukan dan mengedepankan faktor agama dalam kehidupannya, insya Allah dia pun tidak akan lupa diri. Insya Allah kaya akan menjadi orang kaya yang rendah hati dan tidak sombong, dan miskin pun tidak menjadi orang miskin yang berputus asa. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasul dalam memilih pendamping hidup. Tidak salah faktor kecantikan dan ganteng yang menjadi motivasi, tidak salah karena harta dan materi atau dari faktor keturunan, tapi faktor yang keempat yang harus sangat diutamakan yaitu faktor dinnya, faktor agamanya. Dan faktor agama ini bukan hanya faktor dia tahu dan banyak hal tentang agama, tapi yang paling penting bagaimana dia mengamalkan agamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Jelas Pak ya? Jadi dalam segala hal yang memerlukan kehati-hatian, dalam segala hal yang memerlukan pemikiran yang mendalam, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Khawatir setan masuk dalam kita menyelesaikan persoalan tersebut karena tergesa-gesa tadi. Kenapa? Kalau tergesa-gesa biasanya emosi yang duluan. Karena kalau tergesa-gesa biasanya ego yang duluan. Karena kalau tergesa-gesa kadang-kadang maaf, pertimbangan hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan dampak ya yang negatif kadang-kadang tidak terfikirkan, bahkan tidak difikirkan. Oke Pak ya? Apalagi Pak Jodori, misalnya hal yang perlu difikirkan secara mendalam selain mencari pasangan hidup. Mencari menantu Pak Ajis? Alhamdulillah. Waduh, kok tunjukkan saya ke sebelah? Maaf ya, waktu itu saya nggak bisa hadir karena anak-anak lagi wisuda Pak. Kalau lagi anak-anak wisuda itu saya kalau nggak hadir ya nggak lucu lah. Bertepatan. Oke. Apa Pak? Selain mencari pasangan hidup nih Pak Khalid kayaknya biasa itu apa Pak? Hal yang perlu menjadi kayaknya milih pemimpin juga Pak ya. Jangan asal ikut-ikutan. Ya kan Pak? Apalagi zaman sekarang. Zaman banyak pencitraan. Ya, makanya itu dalam hadis Nabi itu, dalam Islam itu, dalam fikih siasah, fikih politik ya, membuka aib orang lain itu nggak boleh Pak. Dan bahkan kita harus menutupi aib orang lain. Tapi kalau itu calon pemimpin yang akan berdampak kepada orang banyak, dalam fikih politik boleh dibuka aibnya orang tersebut. Karena nanti takut kalau dia terpilih menjadi masalah kepada masyarakat banyak. Oke Pak ya? Makanya dalam memilih pemimpin, ya tapi tetap dalam membuka aibnya jangan berupa fitnah. Dalam membuka aibnya betul-betul yang fakta dan data, bukan rekayasa. Nah, nggak salah. Supaya masyarakat tahu siapa orang yang akan menjadi calon pemimpin bagi mereka. Jadi betul menutup aib orang lain itu harus dilakukan. Betul bahwa kita tidak boleh mengumbar aib dan kekurangan orang lain. Itu secara umum. Tapi kalau orang itu memang khusus dia akan menjadi pemimpin, itu segala biografi dan
ya, siapa orang ini pun bisa dan ada dispensasi boleh dikemukakan aib dan kekurangannya. Kalau aib dan kekurangannya fatal, ya bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk tidak memilih orang tersebut. Kalau seandainya transparansi ya memang bermanfaat untuk rakyat, jangan sampai dia memilih pemimpin seperti istilahnya beli kucing dalam karung yang nggak ada masalah. Jangan sampai rakyat membeli kucing dalam karung, kan banyak tuh, apalagi teknologi informasi yang sekarang berseliweran, Pak. Ya, rekayasa konten-konten yang bisa Pak? Konten-konten yang bisa dibikin, direkayasa, ya, bersandiwara, ya, khawatir rakyat nanti seperti membeli kucing dalam karung. Ya, membuka aib seseorang itu tidak dibenarkan, tapi kalau orang itu memang akan menjadi calon pemimpin bagi orang banyak, tidak salah orang itu dibuka siapa sebenarnya yang arahnya akan kita jadikan pemimpin. Karena dalam Islam itu pemimpin syarat mutlaknya harus 4 minimal, Pak. Itu siddiq, tabligh, amanah, paton. Itu yang digambarkan. 1, orangnya harus jujur dalam segala hal. 2, tabligh, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang direkayasa, transparan apa adanya. Yang 3, siddiq, tabligh, amanah, bisa dipercaya, tidak berkhianat. Yang tidak berkhianat kepada bangsanya, tidak berkhianat kepada negaranya, tidak berkhianat kepada rakyat yang dipimpinnya. Yang 4, syarat pemimpin dalam Islam itu harus orang yang cerdas, bukan yang pelangak-pelongo. Ini Islam, Pak, jelas. Ya, bukan asal Pak. Ya, kita ngaku Islam, tapi kadang-kadang kalau sudah bicara tentang politik, tentang Islam, kita nggak mau bicara, oh itu bukan urusan agama. Nggak benar. Ya, jangankan ngurusin bangsa dan negara yang ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Urusan pribadi, kita aja ke WC ada aturannya kok. Betul nggak, Pak? Nah, jadi apa hal yang kita tidak boleh tergesa-gesa dalam hal-hal yang memerlukan kecermatan, kehati-hatian, serta pemikiran yang mendalam. Baru itu harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh tergesa-gesa. Jangan sampai nanti kalau salah, ya bukan nasi sudah jadi bubur, nasi sudah jadi lontong. Ya, nasi kalau udah jadi lontong juga nggak bisa lagi jadi nasi, kan Pak ya? Apa bisa? Nggak bisa, ribet nanti. Nah, namun ada beberapa hal dalam Islam justru disuruh dilakukan cepat-cepat. Ya. Namun dalam Islam ada beberapa hal yang justru dianjurkan untuk dilakukan segera. 1, apa itu? Memuliakan tamu. Jangan tamu udah lama setengah jam di rumah kita, air aja nggak keluar gitu loh. Ya Allah, maaf ya, nggak perlu saya sebut. Saya pernah ke rumah orang yang saya kenal, dia kenal saya gitu. Wow, nyuruhnya Pak Ustadz, ke rumah saya Pak Ustadz ya kalau ada waktu ya. Oh, apalagi kalau deket-deket tempat tinggal saya, mampir ya. Mampir kita, nggak tahu saya apa karena senengnya apa kagak, kita kehausan, airnya kagak keluar-keluar. Aduh, saya bilang ini kan minta nggak enak, toh Pak. Maka dalam Islam itu kalau bicara tentang memuliakan tamu, segera, jangan ditunda-tunda. Makanya itu Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu," kata Rasul.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau ada tamu yang datang ke rumahnya, tapi bukan tamu nggak diundang ya. Kalau tamu nggak diundang lain lagi. Benar-benar tamu dan jelas tamu yang diundang, yang memang kita kenal, yang memang kita apa namanya, dia mungkin ada keperluan sesuatu yang penting ingin dibicarakan dengan kita. Kata Rasul, kalau engkau beriman kepada Allah dan Rasul, datang tamu kepadamu, fal yukrib daifahu, segera hormati dan hargai tamu tersebut. Ya, salah satu cara menghargainya dengan memberikan hidangan yang kita mampu. Jangan diada-adakan yang kita nggak mampu. Ini kadang-kadang tentang ada tamumu datang, hordeng aja diganti. Ya, kalau mampu ya nggak ada masalah, ya. Tapi kalau memang orang itu memang tamu yang layak dihargai dan dihormati, alias bukan tamu nggak diundang, ya sudah hargai cepat, ya. Apalagi kita kenal, apalagi orang itu maaf, mungkin orang yang selama ini banyak jasanya kepada kita, atau mungkin orang yang selama ini ya sering nolong kita. Nah, tunjukkan penghargaan dan penghormatan kita, itu harus disegerakan. Yang kedua, ya, yang harus disegerakan lagi namanya tajhizul mayyit. Apabila ada orang meninggal, cepat urus mayatnya, jangan dibiarkan. Ya, soal si mayit itu orang baik atau enggak, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia nanti dengan Allah. Ya, biarin aja, waktu hidupnya juga cuek, nggak peduli. Itu bukan urusan kita. Urus cepat mayitnya. Ya, umumkan di masyarakat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si A bin si A, silakan cepat segera urus mayatnya. Karena Rasul mengatakan asri'u bil janazati fa innakas, ya. Kenapa? Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyakun siwa dzalika fa syarrun tad'unahu indaka atau indari qabikum, kata Rasul. Apabila ada orang meninggal, cepat urus mayatnya. Kenapa? Kalau si mayit ini orang baik, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha, berarti engkau menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau si mayit itu orang tidak baik, ya, berarti fasarrun tad'unahu indari qaubikum, berarti kau ya meletakkan sesuatu hal yang nggak baik berlama-lama di sisimu. Jadi kalau dia orang baik, segerakan. Kalau dia orang nggak baik, segerakan. Kenapa? Kalau dia orang baik, orang soleh, berarti engkau menyegerakan dia untuk cepat mendapatkan kebaikan dari Allah di alam barzahnya. Kalau dia orang tidak baik, berarti kalau kau segerakan, ya, berarti engkau cepat dan segera untuk menyingkirkan sesuatu yang tidak baik di sisimu, gitu loh. Maka mayit, kondisi apapun, keadaan apapun, kita wajib menyegerakan mengurus jenazahnya. Dalam Islam diapakan, Mbak? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan hantarkan dia ke liang lahat. Kalau memang jelas dia meninggal, maaf, tidak ada yang disebut dengan ya dosa syirik atau murtad. Sudah, kita nggak perlu lagi banyak bicara. Cepat segera urus mayatnya, cepat segera dimandikan, cepat segera dikafankan, cepat segera disolatkan, dan cepat segera hantar mayatnya ke tempat makamnya. Itu kata Rasul.
Nah, jadi yang harus pertama disegerakan apa Pak? Menghidang tamu. Yang kedua mengurus mayit. Yang ketiga, nah ini juga harus segera nih. Ya, ngapain? Menikahkan anak gadis kita kalau sudah datang jodohnya dengan orang yang baik agamanya. Oke Pak, menikahkan anak gadis kita dengan orang yang kita lihat baik secara agamanya. Apa yang dimaksud dengan baik secara agamanya? Apabila kita lihat kehidupan sehari-harinya adalah baik agamanya. Makanya itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu yakun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir." Kata Rasul, apabila datang laki-laki meminang anak gadismu, yang mana orang yang meminang itu tardawna dinahu, kau suka, senang, resep ngelihat bagaimana dia menjalankan agamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Apa kata Rasul? Ya, selain agamanya wa khuluquhu, akhlaknya pun baik. Nah, pernah kita katakan apa sih akhlak, Pak? Akhlak itu bahasa Arab, Pak ya. Jamak dari kata khuluq. Khuluq ya, khaliq, makhluk, itu satu akar kata dalam bahasa Arab. Khaliq artinya sang maha pencipta, yaitu Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah, terutama kita manusia. Jadi antara makhluk, akhlak, dan khaliq itu punya satu arti makna yang tidak bisa dipisahkan dan sangat berhubungan. Makanya itu bicara akhlak itu hubungannya adalah apa yang diinginkan oleh sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu pernah kita bahas apa itu akhlak. Akhlak dimulai dari isi hati. Akhlak adalah isi hati, pikiran, ya, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan sikap makhluk, dalam hal ini manusia. Jika sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul. Kenapa? Karena ukurannya kita sebagai orang yang beriman adalah apa yang diatur oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul. Jika apa yang ada di hatinya, yang menjadi pikirannya, yang menjadi ucapan dan statementnya selama ini, tutur katanya, yang menjadi tindakan dan perbuatannya, kebiasaan, karakter, dan sikapnya sebagai makhluk, yaitu manusia, sesuai dengan peraturan dan kehendak sang khaliq, itulah yang disebut akhlak mulia. Jika tidak sesuai dan bertentangan dengan kehendak dan peraturan sang khaliq, itulah akhlak tercela. Nah, kata Rasul, jika datang kepadamu, hei orang tua yang punya anak gadis, seorang laki-laki yang kau senang melihat ya keseharian agamanya dalam kesehariannya, dan akhlaknya pun baik, maka nikahkan anakmu dengan laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Kalau kau nggak nikahkan, wa illa taf'aluhu yakun fitnatan. Kalau kau nggak nikahkan, bisa jadi akan terjadi fitnah. Bahkan bukan cuma sekedar fitnah, dalam di permukaan bumi, wa fasadun kabir, bisa terjadi kerusakan yang besar dalam kehidupan ini. Oke, itu tiga hal. Yang ketiga yang harus disegerakan. Yang keempat, nah ini juga harus disegerakan, Pak, gak bisa ditunda-tunda. Apa itu? Membayar hutang. Membayar hutang itu segerakan, jangan antar aja lah, kita aja belum butuh. Ntar aja dah. Kayaknya kita juga masih masih butuh. Jangan. Kalau memang harus kita bayarkan, apalagi kita janjikan, segera. Nggak usah ditunda-tunda. Makanya itu Rasul bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang mampu dan yang mampu untuk membayar hutang dan uang untuk membayarnya sudah ada,
kemudian sengaja memperlambat membayar hutang tersebut, halal kehormatannya dan halal memberikan sanksi kepadanya. Jadi dalam Islam itu apabila ada orang menunda-nunda membayar hutang, itu kena delik hukum, Pak. Nggak tahu dalam hukum positif pasal berapa itu? Ada nggak Pak Baskoro? Siapa yang orang hukum nih? Pak Joko, ada orang punya hutang, udah mampu, ada duitnya, dia tunda-tunda, kena delik hukum pasal berapa, Pak? 378, penipuan. Ya Allah. Dalam Islam itu seperti itu. Apabila ada orang berhutang, kemudian dia sudah ada dan mampu untuk membayar, kemudian dia tunda-tunda. Maaf kaki saya gini, Pak ya. Dia tunda-tunda. Maka kata Rasul, yahillu irduhu, ya, bukan, yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang itu harga dirinya sudah jatuh, udah. Bahkan dia layak untuk diberikan punishment, sanksi. Makanya itu, maaf, kalau punya hutang segera bayar. Karena apa? Karena belum tentu orang yang mengutangkan itu belum tentu, maaf, dia juga berkelebihan. Ini kan kadang-kadang Pak kita minjem uang sama seseorang, belum tentu ketika itu dia berkelebihan. Ya mungkin uang simpenannya yang dia mungkin belum, ya belum waktunya untuk dikeluarkan. Jelas Pak? Oke. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini dasar lagi nih Pak, yang harus segera, nggak boleh ditunda-tunda. Ngapain? Taubat. Nah, taubat ntar aja dah, nggak bisa. Allah bilang dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hei manusia, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah engkau untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bertaubat dari dosa dan kesalahan yang kau lakukan. Insya Allah, kalau engkau sudah mendapatkan ampunan dari Allah, ya, Allah akan memberikan kepadamu surga yang luasnya arduhas samawati wal ardu, seluas langit dan bumi, dan semua diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang muttaqin. Oke, jadi jangan beralasan, oh al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Jadi hutang itu nggak perlu dibayar cepet, nggak ada, salah itu Pak. Ya Pak Icon ya, ada nggak orang yang berutang mau Pak Icon? Ada Pak ya? Udah punya, udah dibayar belum Pak? Belum, masih tarsok. Jadi jangan alasan al-ajalatu minasyaiton. Bahkan hadisnya itu subhanallah dikenal, terkenal dan sering kita baca, sering kita dengar. Jadi ya udah santai aja, berlambat-lambat aja. Walaupun kamu sudah mampu punya uang untuk bayar utang, ntar aja bayarnya. Karena apa? Al-ajalatu minasyaiton. Justru kalau cepet-cepet itu adalah perbuatan setan, salah. Ada 5 hal yang justru harus dilakukan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama apa tadi? Menjamu tamu. Yang kedua apa? Mengurus jenazah. Yang ketiga apa? Menikahkan anak gadis jika sudah datang jodohnya dengan laki-laki yang kau lihat baik agamanya dan baik akhlaknya. Bukan baik, maaf ya, bukan dunianya, tapi baik praktek seharian agamanya dan baik akhlaknya. Yang keempat yang harus segera membayar hutang. Yang kelima, taubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Jangan ditunda-tunda karena kita nggak tahu kapan kita akan mati di dunia ini. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo, kayaknya paham semua Pak di sini Pak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo Pak, silakan.
Di luar topik nggak? Silakan. Tentang kalimat insya Allah. Kita kadang-kadang untuk menghindar atau menolak secara halus kita bilang insya Allah gitu. Tapi sebetulnya penempatannya bagaimana? Ya. Insya Allah itu adalah bukti bahwa kita berakhlak kepada Allah. Bukti bahwa kita memang harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Jadi apa arti insya Allah? In itu jika, sya'a berkehendak. Allah, ya, artinya jika Allah berkehendak. Jadi kata insya Allah itu bukan sebagai maaf, pelarian dari kita mengelak. Ya, insya Allah itu. Artinya insya Allah itu kalau memang ya Allah berkehendak dan kita sehat dan nggak ada uzur syar'i, ya, uzur syar'i, maka kita tetap harus mendatangi hal itu. Kecuali kalau ada uzur syar'i nggak bisa, Pak. Oke, Pak. Artinya uzur syar'i itu apa? Uzur yang datang dari Allah yang kita nggak bisa menghindar. Itu nama uzur syar'i. Oke, Pak ya. Ya makanya itu orang Islam ini kalau memang kita nggak mampu ya kita bilang aja nggak mampu. Yang kita memang nggak bisa ya kita bilang aja nggak bisa gitu loh, Pak. Jangan memaksa-maksakan diri untuk hal yang kita nggak bisa karena malu atau karena gengsi, nggak ada. Kalau dalam bahasa agama tuh ada ungkapan, ini bukan hadis tapi ungkapan dalam bahasa agama tuh bisorohah rohah. Apa sorohah? Dengan apa adanya, terus terang, transparan. Itu di situ ada ketenangan. Justru kalau kita nggak transparan, maaf diumpet-umpetin, kucing-kucingan, di situ terjadi ketidaknyamanan dan ketidaktenangan. Oke, Pak. Jadi insya Allah itu artinya in jika berkehendak, insya jika berkehendak, Allah Allah. Maka artinya apa? Jika memang kita mampu, sehat, tidak ada uzur syar'i yang menghalangi kita, insya Allah kita hadir dan kita datang dan kita akan menunaikan apa yang kita katakan tadi. Itu namanya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan sebagai untuk menolak secara halus, bukan. Itu penyalahgunaan itu. Ya, penyalahgunaan kata insya Allah, menolak secara halus. Ya kalau memang kita nggak mampu ya kita beritahu aja gitu loh, Pak. Kalau memang kita nggak bisa ya kita, makanya itu orang mukmin itu yang dipegang apa dari janjinya, itu orang mukmin. Ya, orang mukmin itu yang dipegang itu janjinya, Pak. Ya kalau kepada orang mukmin aja nggak bisa dipegang janjinya, apa yang bisa dipercaya, Pak? Oke, Pak? Oke. Silakan yang lain. Apa yang lain? Silahkan Pak Joko. Waduh, 378 enggak kan? Alhamdulillah Pak Joko sekarang udah agak kurusan kayaknya ya. Sehat, alhamdulillah. Kalau kata orang kampung, kalau kurus itu penyakitan. Kalau gemuk, itu sehat. Tapi kata orang kota, gemuk penyakitan, kurus malah sehat. Yang benar yang mana Pak Joko? Oke, apa lagi Pak? Cukup? Oke, silakan Pak Baskoro. Tergesa-gesa? Ya. Ya, ya. Ya. Khususnya dalam hal apa spesifiknya? Oke. Ya. Ya. Gini Pak, khususnya dalam sholat, dalam kajian ilmu usul fikih, ya wajib ditinjau dari aspek waktu. Itu ada beberapa bagian, khususnya waktu yang disediakan untuk melakukan kewajiban itu. Ada namanya wajib mudoyak, ada namanya wajib muasa. Ini harus dipahami Pak. Wajib ditinjau dari aspek
waktu yang disediakan untuk melakukan hal yang wajib dilakukan. Itu dalam kajian fikih dan usul fikih, metodologi hukum Islam, ada namanya wajib mudoyak, ada wajib muwasa. Nah, wajib mudoyak itu apa? Sesuatu yang wajib, yang waktu disediakan untuk melakukan yang wajib itu hanya memang segitu-gitunya, nggak ada leluasannya. Nah, contoh ya, kita wajib melakukan ibadah puasa, oke, atau puasa sunnah. Kita nggak puasa sunnah lah, puasa wajib Ramadan misalnya, atau puasa qadha, atau puasa nazar kalau ada yang bernazar. Kan waktu puasa tuh dimulai dari kapan? Dari masuknya waktu subuh. Tuh masuknya waktu subuh udah teng tuh sudah nggak boleh ngapa-ngapain loh. Makanya untuk kehati-hatian Imam Syafi'i membuat waktu namanya waktu imsak, minimal 10 menit sebelum subuh. Kenapa? Karena kita nggak tahu pasti tengnya itu waktu subuh kapan gitu loh. Maka dibuatlah oleh Imam Syafi'i waktu ini dalam fikih Syafi'i. Dibuat waktu namanya waktu imsak. Sebetulnya waktu imsak itu waktu yang kita masih boleh makan, Mbak. Masih boleh minum. Yang penting kalau sudah teng masuk waktu subuh, itu udah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Oke? Sampai kapankah puasa itu? Puasa itu sampai teng masuk waktu maghrib. Makanya itu dalam ajaran agama Islam, salah satu yang sunnah dalam berpuasa, ketika kita sudah masuk ke waktu maghrib, sunnah untuk segera batalkan puasanya dengan cara apapun. Walaupun cuma dengan minum air putih seteguk, silahkan, yang penting batalkan dulu puasanya. Karena waktu untuk berpuasa sudah tidak ada lagi, sudah habis. Nah, jadi apa itu wajib muasa? Wajib mudoyak. Wajib mudoyak adalah satu kewajiban yang wajib kita lakukan. Lama jeda waktu melakukan kewajiban itu dengan lamanya waktu yang disediakan untuk melakukan kewajiban itu nggak ada bedanya, sama. Oke, Pak, itu namanya wajib mudoyak. Nah, ada wajib namanya wajib muasa. Apa itu wajib muasa? Wajib muasa itu satu kewajiban yang mana lama jeda waktu kita melakukan kewajiban itu jauh lebih pendek dibandingkan waktu yang disediakan untuk melakukan kewajiban itu. Waktu subuh misalnya, tadi dari jam 4.43 sampai kapan waktu subuhnya habis? Taruh saja misalnya sampai jam 6:05 misalnya. Oke, Pak, itu masih ada jeda waktu itu. Maka dalam kajian ilmu fikih, salah satunya dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, waktu sholat itu terbagi beberapa macam. Satu, ada namanya waktu afdol. Apa itu waktu afdol? Waktu awal waktu itu waktu afdol. Nah, apa ukurannya awal waktu? Ketika azan, nah, gunakan untuk wudhu, gunakan untuk sholat sunnah, untuk azan, untuk wudhu, untuk sholat sunnah. Selama mungkin dalam waktu 10 menit lah dari masuknya waktu kita melakukan sholat itu insya Allah namanya masih awal waktu. Nah, ada waktu namanya setelah waktu afdol, ada waktu ikhtiar. Apa itu waktu ikhtiar? Waktu di mana waktu afdolnya sudah habis. Waktu biasa-biasa aja. Oke, tapi belum masuk kepada waktu karohah. Apa itu waktu karohah? Waktu karohah itu waktu di mana sholat kita masih sah dan nggak ada dosa. Tapi Allah nggak suka kita melakukan sholat itu di waktu itu, makruh. Kenapa nggak suka? Karena kita melakukan sholat itu walaupun ya rukun dari A sampai Z terlaksana dan waktu masih ada, tapi sudah waktu mepet. Itu namanya waktu karohah. Jelas, Pak ya? Nah, ada waktu tahrim. Apa tuh waktu tahrim? Kalau nggak ada udzur syar'i, berdosa kita melakukan sholat waktu itu. Dosanya apa? Lalai terhadap waktu yang disediakan. Kapan itu? Ketika kita sholat zuhur misalnya, yang 4 rakaat,
sudah mepet waktu. Allahu Akbar, baru baca Fatihah, azan asar. Memang waktu takbiratul ihramnya masih dalam waktu, tapi baru 1 rakaat sudah. Nah, kalau nggak ada udzur syar'i, melakukan sholat waktu itu kita berdosa. Kenapa? Berdosanya bukan karena nggak sholat, berdosanya dalam aspek kita menunda-nunda sampai habis waktu yang disediakan. Oke, Pak? Nah, jadi segera yang harus disegerakan, ya, yang sebaiknya disegerakan yaitu melakukan sholat di awal waktu. Nah, justru menunda-nunda, ya, menunda-nunda, apalagi sampai waktu tahrim, bahkan waktu makruh pun, tolong jangan lakukan sholat di waktu yang seperti itu. Oke, Pak? Oke, Pak Joko silakan. Pak, saya, Pak, kalau Bapak tanya tuh keluar gitu. Oke. Ada yang baik dan ada yang dorongan kita Oke. Menolong orang dalam korban kecelakaan itu justru, Pak, walaupun kita mau sholat ada kecelakaan, cepat segera tolong. Bahkan seandainya maaf, kita menolong dia sehingga waktu sholat kita habis, nggak dosa, itu udzur syar'i. Kan bisa aja toh ketika kita mau ke masjid ada kecelakaan, kita tolong, berdarah-darah, baju kita kena darahnya gitu kan, najis tuh darah, sehingga kita nggak jadi sholat, kita pulang bersihin tuh baju. Yang penting tuh orang udah kita anterin dulu ke klinik atau ke dokter. Oke, Pak? Kemudian maaf, nggak keburu, ya, waktu sholat sudah habis. Dosa? Enggak dosa. Kenapa? Karena kita menolong orang itu sesuatu yang urgen, menyelamatkan nyawanya. Karena dalam bahasa agama itu, ya, kebutuhan itu ada hal yang bersifat urgen itu ada 5. Disebut nama al-maslahah ad-daruriyah. Kemaslahatan yang bersifat urgen dalam kehidupan yang harus segera dilakukan. Yang paling tinggi itu untuk menyelamatkan agama. Itu urgensi yang sangat tinggi. SOS yang paling tinggi itu menyelamatkan agama, Pak. Maka agama itu jangan dipermainkan. Kalau ada orang yang kita lihat, waduh, ini merusak agama nih. Kan banyak tuh, maaf, pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh orang yang katanya tokoh justru merusak agama. Orang banyak kan tuh? Atau tindakan-tindakan jangan didukung. Wah, biasa, wajar, namanya juga politik, wajar, namanya juga bisnis, nggak bisa, Pak. Apalagi tindakan-tindakan itu bisa membawa kepada syirik. Itu nggak bisa ditoleransi, Pak. Ini kita kadang-kadang terlalu toleransi, kacau, Pak. Oke, Pak. Jadi SOS paling tinggi itu menyelamatkan akidah. Oke. SOS yang nomor 2 yaitu menyelamatkan nyawa. Itu nomor 2, Pak. Di atas di bawah akidah. Nomor 3, menyelamatkan akal sehat. Jadi segala sesuatu yang bisa merusak akal sehat manusia itu harus diantisipasi. Makanya Islam itu tegas dalam hal kenapa kok maaf homer, zat-zat adiktif itu diharamkan dan tindakannya tegas terhadap orang yang melanggar, ya, hal-hal yang bisa merusak akal. Ya, kenapa? Karena akal manusia ini harus dihormati, harus dihargai, nggak bisa dipermainkan, nggak bisa, maaf, hal yang merusak akal sehat manusia menjadi, maaf, alat bisnis kita, sarana bisnis kita untuk memperkaya. Nggak boleh, dalam Islam nggak boleh, Pak. Apapun yang bisa merusak akal sehat manusia harus cepat diselesaikan. Oke, itu SOS yang ketiga. SOS yang keempat adalah menyelamatkan harta dan materi.
Oke Pak, itu harus diselamatkan. Nggak bisa kecuali dengan menyelamatkan materi, nyawa kita terancam. Ya sudahlah. Ya duit masih bisa dicari, tapi nyawa kan cuma satu-satunya toh. Oke Pak, karena materi di bawahnya nyawa. Yang harus diselamatkan juga harga diri, ya, dan keturunan. Makanya dalam Islam, maaf, berzina itu satu perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena perzinahan itu bisa merusak harga diri dan nama baik. Bahkan dampaknya kepada anak yang lahir akibat zina pun juga dahsyat, Pak. Apalagi kalau yang lahir itu anak perempuan. Walaupun yang menikahi ibunya adalah, maaf, laki-laki itu secara biologis bapaknya, tetap itu bukan walinya dan bukan bapaknya secara syar'i. Dan dia nggak berhak menjadi wali pernikahan. Kalau dia paksa menikahkan menjadi wali nikah, nggak sah nikah anaknya itu. Nggak ada dosa warisan, nggak ada. Tapi dampak daripada perzinahan itu dahsyat sekali. Oke Pak ya, oke Pak Joko, jelas? Jadi kalau seandainya ada kecelakaan, kalau memang ini nggak ditolong akan terancam keselamatan nyawanya, ya memang dalam agama kita harus mengedepankan menyelamatkan nyawa orang itu. Insya Allah seandainya pun sholat kita tertunda, ada uzur syar'i yang insya Allah bisa dimaafkan dan memang itu anjuran agama, menyelamatkan nyawa. Oke Pak? Ya, ada lagi? Cukup? Oke. Kalau sudah, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.